Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari masalah ini, sumber saya dari YouTube, dan saya akan mengomentari Susilo Bambang Yudhoyono merasa dituduh penggerak demo buruh. Jadi saya lihat mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono merasa dituduh penggerak demo buruh, dan yang mendanai dan juga katanya yang mendukung dananya termasuk dalangnya juga. Jadi ini saya lihat karena dalam masalah demonstrasi besar-besaran ini ada tudingan-tudingan kepada orang tertentu yang bersembunyi di balik daripada demo tersebut. Dia hanya menggerakkan demo itu dan mendanainya, dan ya banyak, sehingga dalam hal ini Susilo Bambang Yudhoyono terlalu merasa bahwa dirinya katanya pendukung demo buruh tersebut. Karena Menteri Perindustrian Mahfud MD menyatakan sudah punya data penggerak demo dan dalangnya siapa katanya, tetapi tidak disebut siapa pelakunya. Jadi ini sama juga dengan bahasa politik ini, karena juga dia tidak bisa menyatakan siapa pelakunya. Ini bertentangan dengan hukum ini nanti. Sehingga demikian juga, dan masyarakat yang merasakan menanyakan katanya Susilo Bambang Yudhoyono, apakah dia termasuk penggerak daripada demo tersebut. Seperti ada tudingan daripada anggota masyarakat. Dan Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan dia tidak ikut penggerak dan juga tidak ikut mendukung dana daripada demo buruh tersebut. Hal itu perbuatan yang tidak baik, itu menurut Presiden Joko Widodo. Jadi sama-sama jawabannya jawaban politis. Dan juga Menteri Perindustrian Hartarto dan Mahfud MD juga jawabannya politis. Sehingga dalam masalah ini supaya jelas berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, permasalahan supaya diserahkan kepada kepolisian. Hanya polisi lah yang berwenang melakukan pemeriksaan atas kasus tersebut, siapa nanti yang terbukti. Yang penting nanti tugas polisi di sini ada melakukan pemeriksaan, terutama memeriksa para buruh yang menerima uang tersebut. Buruh yang menerima uang tersebut nanti bisa ditelusuri dari siapa uang itu diterima. Apakah dari si A, si B, dan si C. Dan siapa saja, berapa jumlah dana per orang yang diberikan. Itu nanti dijawab di pengadilan setelah polisi nanti menemukan minimal 2 alat buktinya bahwa perbuatan dalang itu menunjuk kepada seseorang. Jadi polisi harus bertindak tegas apapun jabatannya. Kalau sudah 2 alat bukti menunjuk kepada seseorang itu, baik dia mantan Presiden RI maupun pejabat tinggi maupun pengusaha maupun tokoh demo maupun masyarakat kecil atau masyarakat, kalau ada nanti 2 alat bukti yang menunjuk kepada mereka, polisi harus menindaknya. Dan juga nanti polisi akan bertindak sesuai asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Jadi siapapun nanti yang terbukti melakukannya, dia harus dibuktikan kesalahannya di persidangan. Dan dalam hal ini presiden daripada SBY yang pernah memimpin negara ini, kalau memang nanti ada bukti ditemukan polisi mengarah kepadanya bahwa dia termasuk penggerak demo dan sumber dananya, ya tentu harus diusut. Tidak harus diusut kalau memang ada arah buktinya mengarah ke sana. Sehingga sekarang ini sifatnya hukum praduga tidak bersalah. Tidak boleh menuduh orang sembarangan. Harus didukung minimal 2 alat buktinya. Kalau sudah didukung minimal ada 2 buktinya, kalau menunjuk seseorang 2 alat bukti itu, maka seseorang itu harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena negara Indonesia ini adalah negara hukum, di mana hukum adalah sebagai panglima. Jadi ini harapan saya, apalagi Mahfud MD menyatakan dalam penanganan perkara demo buruh ini, termasuk dari pengerusakan di lapangan maupun pendukung dana maupun dalangnya, harus ditindak sesuai dengan hukum. Dan hukum itu dikedepankan untuk menindaknya. Saya sangat mendukung pemerintah dalam hal ini. Dalam semua demo buruh tersebut,
perlu diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Siapa yang berbuat, hanya dia yang bisa bertanggung jawab. Tidak boleh mengalihkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Jadi jangan nanti para dalang ini atau pendukung dana tersebut mengalihkan masalah, dia yang pelakunya tetapi dituduh orang lain. Ini tidak boleh. Maka dibutuhkan pembuktian kepolisian sumber dananya itu dari siapa asalnya. Dan polisi juga menindaknya itu sesuai dengan aturan hukum. Harus dibuktikan minimal 2 alat bukti yang mengetahuinya. Dan juga kalau nanti 2 alat bukti ini mengarah kepada seseorang sebagai dalang atau pendukung dana demo buruh tersebut, apapun jabatannya, apakah dia mantan presiden, pejabat negara, maupun pengusaha besar, maupun tokoh agama dan lain sebagainya, harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Berlaku dan nanti polisi bisa menerapkannya sebagai asas equality before law, persamaan hak di depan hukum. Jadi saya pikir itulah, sehingga tidak perlu merasa kita bersalah, dituduh bersalah. Yang penting nanti hukum yang bicara. Kalau memang 2 alat bukti menunjukkan kepada seseorang itu sebagai pelaku kejahatan tersebut, harus ditindak sesuai hukum dengan berlaku. Sekian dan terima kasih.